membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin abduhu wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Nyoba dulu, Bu. Masuk enggak? Masuk. Mudah-mudahan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyatillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, pengurus dan anggota simpatisan, peserta hadirin Majelis Taklim Samara yang cantik dan sholihah, yang saya hormati, yang saya takdimi, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada bapaknya kelupaan yang soleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Nanti kalau nggak masuk, Ibu ngendika nggih. Ini bedanya nggak keras, iya. Karena kalau bapak-bapak bisa dicentelkan di telinga, dicentelkan itu apa? Iya, sudah, tapi nggak kalau kakung kan. Oh, ini pakai itu aja, paling top itu yang klasik-klasik gini nih tuh. Cek, ya. Mengganggu itu. Yang klasik-klasik, yang kuno-kuno itu harganya lebih mahal. Coba cari barang yang antik itu harganya lebih mahal. Ini lama-lama menjadi barang antik. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kesempatan pagi jelang siang hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dihadirkan dengan kondisi yang sehat, iman, Islam, dan alhamdulillah sempat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya. Insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang saya hormati, tidak ada larangan orang ngomong. Apakah omongan itu menyakitkan hati kita atau memberi kedamaian pada diri kita yang mendengarkan? Tidak ada undang-undangnya, nggak boleh ngomong. Sehingga sebagus apapun kita tidak bisa menolak cacian orang lain untuk kita. Apakah ketika kita merasa perbuatannya sudah bagus, sudah sesuai syariat, kemudian kita aman? Tidak. Orang masih mencari-cari di mana yang bisa dikritik. Orang masih mencari-cari di mana letak yang bisa dicela. Jadi jangan harap ketika kita sudah merasa baik itu pasti orang akan memuji kita. Ya, enggak. Kita tidak akan bisa terhindar dari yang namanya cacian sekaligus pujian. Yang perlu kita waspada, cacian belum tentu kita salah.
dan pujian belum tentu karena kita bagus. Ini yang disadari. Ya, jadi cacian belum tentu ketika kita itu salah. Bisa jadi hanya nggak sama dengan keinginan orang yang mencaci. Bisa jadi hanya karena orang yang mencaci tidak bisa ngikuti langkah kita. Sehingga kita disudutkan menjadi pihak yang bersalah. Sebaliknya ketika kita dipuji, jangan terlalu yakin bahwa kita baik. Karena bisa jadi pujian itu datang karena kamu lagi suka dengan saya. Bu. Jadi orang itu kalau lagi suka, kita nggak baik pun dipuji. Tapi ketika kita sedang nggak suka, yang baik pun dicari-cari celahnya. Oleh karena itu sesungguhnya sedih, tenang, bahagia ketika kita dicaci, dimaki, atau dipuji tidak terletak pada suara-suara yang muncul dari luar, tapi terletak kemampuan kita memanage hati kita untuk bisa menerima cacian atau pujian. Jadi ada orang dicaci maki nyantai saja, karena dia bisa memanage. Sementara ada orang yang diberi masukan halus saja, terus sakit. Karena apa? Tidak mampu mengelola, memanage hati ini dengan benar. Maka kalau pagi hari ini, kita pakai satu topik, menata hati, memanage, menyikapi ketika kita dicela dan dipuji. Bunda, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ayatnya 11, Allah berungkap wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Belum lama itu beredar laki-laki ketemu laki-laki, hedap, itu dilarang. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan atau gelar yang buruk. Diawali dengan janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lain. Bunda, ayat ini diawali dengan kata jangan. Berarti tegas. Tidak sekedar hendaklah. Ya, kalau hendaklah itu masih rodok bersahabat sidik. Ya, atau dimaklumatkan itu hanya pengumuman. Tapi kalau sudah didahului dengan kata jangan, berarti itu ketegasan bahwa kita dilarang untuk mencela atau mencaci satu dengan yang lain. Oke, kita tidak mencela karena dilarang. Tapi bagaimana kalau kita yang dicela? Sebenarnya kan itu. Ya. Kita kita hari ini ngaji, kita tahu dilarang mencela. Sudah, saya nggak mencela. Tapi bagaimana kalau kita yang dicela? Ini yang jadi persoalan karena datang dari pihak luar, orang lain. Maka ada sikap yang kita dicela. Pertama, penjenengan pasti perso. Apa itu sabar? Keluarkan kartu sabar. Ya, kartu sabarnya dikeluarkan dulu jebret. Dengan apa? Ya dengan perintah Allah. Perintah Allahnya bagaimana? Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita dicaci maki itu, bukan kita mengendorkan ibadah kita, bukan kita semakin lemah, tetapi justru kita itu meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas ibadah kita. Saya keluar dari topik sedikit. Ini situasi Rojab, situasi Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tepat adalah meningkatkan mutu sholat. Bukan pengajiannya yang megah, bukan cerita perjalanannya karena dari dulu sampai kapanpun perjalanan seperti itu.
Tapi satu oleh-oleh yang luar biasa dari Rasul adalah perintah sholat 5 waktu. Maka saya matur, peringatan Isra Mi'raj yang paling hebat adalah ketika kita mampu meningkatkan kualitas sholat kita. Kalau kuantitasnya nggak bisa, Bu. Kuantitasnya sudah harga mati. Subuh itu 2, tok tingkatnya jadi 3 ya serah itu. Itu sudah mentok gitu. Maka yang kita tingkatkan adalah kualitas sholat kita. Sebagai wujud kita meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kita nyanyi-nyanyi boleh, kita menyebarkan berita-berita, hadis-hadis palsu, bohong, doib. Siapa yang puasa sehari memperoleh kebaikan 80 tahun langsung balas, bohong. Dan ini enggak? Doib. Tolong sebarluaskan, jawab mohon maaf, cukup berhenti di sini. Iya, jangan termakan kayak gitu. Karena ini hadisnya doib. Selamanya tidak ada hadis seperti itu. Jadi saya matur tingkatkan sholat, terutama kualitas kita, sebagai wujud peringatan Isra dan Mi'raj. Mohon maaf, keluar sedikit tapi ini penting. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sabar. Allah berungkap, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ibadah hati yang mampu mengendalikan dari sikap yang tidak baik dan mendorong untuk tetap melakukan hal yang baik. Itu sabar. Jadi sabar tidak diwujudkan dengan yang berbicara halus, yang menyelesaikan tugas dengan lambat atau lama. Bukan. Tapi ketika hati ini memiliki dorongan yang sangat kuat untuk melakukan kebajikan sekalipun aral yang melintang di kanan kirinya banyak, itulah sabar. Sekaligus ketika kita mampu mengendalikan diri, sekalipun hasrat memuncak untuk berkata, untuk berbuat yang tidak baik. Mohon maaf, mau ngaji sudah ditinggal temennya. Biasanya saya nunut, udah ditinggal. Telepon sana sudah ditinggal, telepon sini sudah ditinggal. Akhirnya bismillah nge-grab, sabar. Tapi kalau telepon sana ditinggal, kemudian kita bilang, Allah maha bijaksana, ramangkat ya ora apa-apa. Dengan dalih Allah maha bijaksana, kemudian kita, dalilnya keluar sendiri. Ini bukan sabar. Dalilnya apa Bu penjaringan? Niat itu kalau baik sudah dapat pahala. Akhirnya niat terus gak jadi mangkat. Ini sabar. Ditinggal koncone, karek dewe, gak ono nunutan, pas-pasan, nekat mangkat. Akhirnya nge-grab sampai sini. Sabar. Ini punya nilai plus. Atau sebaliknya, ketika kita sedang dilanda kesulitan, kesusahan, sebenarnya ada jalan-jalan pintas untuk membuat kita lebih nyaman, lebih indah, lebih bahagia. Tapi kita tahu bahwa jalan pintas itu tidak benar. Di hati masih tetap bisa jangan. Jangan. Itu tidak benar, jangan. Maka itulah sabar. Saya di sini pernah menyampaikan kalau ada seorang majikan tidak memarahi asistennya, sekalipun asisten itu salah, itu namanya sabar. Tapi kalau ada asisten nggak berani marahi majikannya, sekalipun majikan itu salah, itu bukan sabar, ning mergo rawani. Nggak ada ceritanya kan, asistennya marahi majikannya, jadi dia tidak berani marah. Itu bukan karena kesabarannya sebenarnya. Tapi kalau kita punya power, kita punya fasilitas untuk berbuat yang kurang baik, tapi kita bisa mencegahnya, itu yang namanya sabar. Bedanya di situ. Jadi kita dicaci maki, mosok majikan dicaci maki buruhnya.
kok rambales, itu sabar. Tapi kalau buruh dicaci maki bajikan, orang bales, ya cen kudune ngono kuwi gitu ya. Seperti itu. Jadi nomor satu sabar. Sabar artinya apa? Punya power, punya kekuatan, punya SIM ya untuk berbuat yang tidak baik, tapi kita tetap mampu mencegahnya. Ya, kalau dicaci maki seperti itu. Yang tidak kalah penting, ketika kita dicaci maki, jadikan cacian itu alat. Jadikan cacian itu media. Jadikan cacian itu fasilitas untuk berbenah diri. Jadi ketika kita dicaci itu bukan emosi dulu, tapi jadikan itu alasan, fasilitas untuk berbenah diri. Bunda ini itu loh, kalau jilbaban nggak pernah pas, marah. Bukan, tapi kita cari kaca, kemudian kita mengkaca. Oh iya, sini. Kita harus mengambil sikap yang benar. Saya kemarin, Bu, ada teman satu kamar. Teman satu kamar saya itu sabar pol atau lelet pol, saya nggak tahu. Bingung saya, mau berkata sabar apa lelet itu bingung. Kalau maem lama sekali. Kalau ini lama sekali. Sementara yang saya bimbing kan nggak satu, tapi banyak yang ini sudah waktunya ini lama. Saya bilang gini, Bu, nyun sewu, mulai nanti ledar agak cepet nggih, biar bareng kancane. Jawab ya apa, Bu? Nggih pun nek ngoten kula mboten maem. Bodoh aku. Sedih saya. Ini bukan jawaban yang aku harapkan. Aku berharap dirimu tetap makan yang banyak, yang bergizi, wong usianya 70. Biar badan kamu kuat, bisa tak cangking tawab, bisa tak cangking kemana. Itu harapan saya. Harapan saya jawabannya, nggih Bu, insya Allah arep kula percepat. Nggih Bu, insya Allah kula akan berubah. Lah kok jawabnya, nggih pun kula mboten maem. Yang dari Istiqomah mungkin dengar ceritanya nanti gitu. Tapi ini nggak sekamar dengan Mbak Rina, orang yang ini. Ini Bu. Jadi ketika kita diberi masukan, dikritik, dicela, jangan mutung. Tapi kita satu introspeksi diri. Benarkah yang dikatakan oleh orang itu untuk diriku? Setelah muncul seperti itu, kita syukuri, walaupun tidak dengan kata alhamdulillah, karena kita menyadari di mana letak kekurangan kita. Mengapa demikian? Karena kita jarang menyadari kekurangan kita kalau tidak ditunjukkan oleh orang lain. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap dalam hadis riwayat Bazar, berbahagialah orang yang selalu diingatkan oleh aibnya daripada aib orang lain. Jadi daripada kita diceritani, ngerti rakai, lebih baik dikandani kowe gitu loh bahasanya. Jadi aib kita ditunjukkan, lebih kita syukuri daripada kita ditunjuki oleh aib orang lain. Ibu, balik kan? Kadang kita kalau ditunjuki aib orang lain mah oh piye gitu. Tapi kalau ditunjuki aib diri kita marah. Padahal ini orang, manajemen hatinya bagaimana? Manajemen hatinya, orang yang mengungkapkan kekurangan kita adalah orang yang menyayangi kita. Kenapa? Karena dia menginginkan kita menjadi yang terbaik. Cuma mohon maaf, cara mengingatkannya juga harus dengan cara yang baik. Ayat ini sampai apal mungkin penyiringan. Kalau Bunda ini ngaji ayat itu ditoke apa surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nganggo cara sing hikmat.
menunjukkan kekurangan orang dengan cara yang hikmat. Coba kita bilang, kamu itu begitu marah. Kita harus punya cara, cara, strategi supaya kita bisa menyampaikan kekurangan orang lain tanpa dia merasa tersinggung. Ini butuh keahlian bicara, karena tidak sedikit orang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ringan itu menjadi berat sekali. Tapi sebaliknya orang yang nuturi sesuatu yang berat tapi diterimanya dengan ringan. Karena apa? Kita bisa memilih kata-kata yang membuat orang lain itu tidak tersinggung. Nah Bunda, yang kedua, ketika kita dikritik, satu tadi sadar, yang kedua adalah jadikan media, jadikan alat, jadikan fasilitas untuk introspeksi diri. Oh iya, saya pernah menyampaikan di pengajian karena ibu-ibunya itu hampir sama. Di JIH ini ada pengajian Samara Jumat, ada Ad-Duha Sakinah Rabu, ada Almar'atun Sholihah Selasa. Ada bagi, jadi kalau pas satu minggunya dumjuk, saya seminggu nang JIH terus gitu ya, dengan beda. Namanya beda, tapi terkadang 1, 2, 3, 10, selawe orangnya sama. Iya, kemarin diminta di mall. Mallnya itu mana? Sini situ. Ya. Ya. Nama pengajiannya Anissa juga kan? Ya. Anissa, tanggalnya tanggal 9. Pengajian di mall, setelah tak lihat, alah piyayi niki ya padha wae gitu ya. Ya yang ke sana, ternyata setiap tanggal 9 ada di mall. Oh, ini. Jadi saya maturnya sering saya aturkan. Bunda, seorang suami yang mencela istrinya, betapa istrinya sakit hati ketika pilihan suaminya nggak cocok. Bu, lambi kuwi nek tok nggo ora patut. Sedih pada kelambi milih ngeyoyo le tuku gitu. Dibilang nggak patut. Marah bu, sedih. Tapi giliran suami pinter mengambil kata-kata. Beliau bilang, bu kelambi mungkin api. Pantes. Ning ketok isih pantes sing diiwingi. Sebenarnya baju yang dipakai sekarang itu bagus. Pantes. Tapi masih lebih pantes yang punya kemarin. Bu, sebenarnya kan ngomong rapantes ya. Tapi kalimat itu bisa membuat kita legowo, ikhlas mlebu kamar ganti klambi. Yang tadi dengan kalimat klambi kok ngono kok dinggo, malah kene jawab sak seneng kok sing nganggo aku gitu kan. Ini beda aja Bu. Ketika kita menyikapinya, kalimatnya tidak benar, maka sikap kita juga tidak benar. Yang ketiga, istiqomah ketika yang kita lakukan diyakini benar. Sekalipun orang mau ngomong apa, orang mencela seperti apa, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, sesuai syariat, sesuai hukum, apalagi itu hukum dunia akhiratnya sama, artinya hukum dunia, hukum negara, dan hukum agamanya sama, maka istiqomahlah. Tidak usah kita menghiraukan, aku jani ki arep ngene, tapi kok aku dilokke, nggak usah. Kalau memang ini benar, baik, saya pernah matur timbang 3 perkara sebelum bertindak. Di mana baiknya, di mana benernya, di mana manfaatnya. Kalau ketiga-tiganya ketemu, cus. Orang mau bilang apa? Terserah. Ya, saya mau begini, baiknya di mana ya? Wah, raono iki elek. Benernya, manfaatnya nggak ketemu, nggak usah dilakoni. Tapi kalau ketemu, saya berbuat ini baiknya di sini, benernya di sini, manfaatnya sebanyak ini. Orang mau bilang apa? Silahkan, saya tetap jalan. Ini yang disebut dengan istiqomah. Jadi jangan rancu dengan egois. Kalau egois itu sekalipun nggak ketemu baiknya,
Mungkin nggak ketemu benernya, tapi kalau kepengen seperti ini ya dilakoni, itu namanya egois. Jadi beda, istiqomah dengan egois itu beda. Karena istiqomah itu mempertahankan kebenaran, kebaikan, ajaran agama. Kalau egois mempertahankan pendapat. Ini berbeda sekali. Jadi monggo kalau kita dicela, kita harus istiqomah ketika apa yang kita lakukan kita yakini sebuah kebenaran. Jangan ragu-ragu. Saya sudah mau begini kok aku udah dilokke toh. Nggak usah. Ya, nggak usah gitu. Percaya atau tidak. Saya tadi sudah sempat nonton gosip loh. Gosip atau apa jenengnya nggak ngerti, bukan gosip, RCTI apa? Itu hanya sebentar, habis duha mau pakai jilbab. Lah kok terus mata ini tergoda, seret aming tampil maskulin. Ternyata tergoda, tapi alhamdulillah saya ikut. Andai itu benar, jadikan ia istiqomah. Dia lepaskan dandanan, dia lepaskan kostum yang kefeminim-feminiman, dia lepaskan penampilan yang mohon maaf nggak benar, kemudian dia berubah dengan baju kokonya, dengan pecisnya, dia minta didoakan istiqomah. Ini yang saya matur. Kira-kira dia dicibir atau tidak? Pol. Karena di situ dikomentari bahwa berapa ribu yang sudah komen. Di antara yang komen ngalem. Di antara yang komen heran. Di antara yang komen komentar jangan-jangan itu hanya casting. Karena mau main film tertentu. Ini butuh istiqomah. Orang yang dari buruk menuju kepada kebaikan bukan tanpa aral. Banyak kendala. Banyak yang harus kita lewati. Maka kita harus istiqomah. Satu ketika, Sofyan Ibnu Abdillah bertanya pada baginda Rasul, wahai Rasulullah, terangkan kepada saya ajaran agama Islam yang singkat, padat, dan menyeluruh. Ini berarti sudah intisarinya. Ya Rasul, ajarkan kepada saya ajaran agama Islam yang singkat, padat, dan menyeluruh. Apa kata Rasul? Kul amantu billahi tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi istiqomah itu merupakan sesuatu yang pokok. Bisa jadi kita merasa hebat, sholatnya bagus. Kalau kita tidak istiqomah, endingnya kita bisa tidak sholat. Hari ini kita menjadi dermawan. Kalau kita tidak istiqomah, bisa jadi besok bakhil. Hari ini menyambangi pengajian-pengajian di mana-mana. Besok pagi bisa jadi kita malas. Terkait dengan ini, saya bangga, senang, ada bunda-bunda ngaji sana sini, tapi ada khawatir saya. Menuntut ilmu itu wajib. Tapi menuntut ilmu tidak semuanya harus ke taklim. Pandai-pandailah membagi waktu, jangan sampai yang wajib tertinggalkan karena panjenengan terlalu ambisius dalam menuntut ilmu. Pagi jam 9 samara. 8, 10 bubar pindah golek enggon. Bar luhur pindah lagi. Bar asar pindah lagi, tapi apa yang dibilang ustadznya ra ono sing dinggo. Nyentel, Bu. Justru nyentel nggak dipakai ini yang malah menjadi dosa. Kalau nggak nyentel kan ra ono sing nyemplung ra mudeng. Nyentel ning ora dipakai. Sibuk ngaji sana sini. Kalau sholat di akhir waktu. Kenapa? Lali mulai wis ngantek 1:30, tekan ngomah gini gitu, duhur 1:30. Capek saya.
Ini pernah ada audiens bertanya, Bunda, saya itu kok sedih. Kenapa sedih? Saya itu ngaji 1 pekan, itu bisa lebih dari pekannya. Tahu? Jadi 1 pekan itu 7, ngaji 9. Tapi saya itu sampai sekarang kok masih berani ya dengan suami saya. Saya bilang podo, saya gitu. Iya, saya itu diterke kok malah nyeneni. Biasanya kesini sendiri, tadi diantar. Malah saya bilang, Bapak sih ndadak ngeter, parkirin sekarang bingung toh neng kene karo tengah jam arek ngopo. Abang mau neng omah, terus nunggu Jumatan aku dhewe kaya dadi lah wong wis diterke kok malah diseneni. Karena saya dek dewe itu tenang gitu, bareng diterke terus neng di kayak mau karo tengah jam kan gitu Bu. Ya, karena jarang diantar. Nyan sewu. Banyak Bu. Pelaku pengajian ngalor ngidul tetapi hidupnya itu malah menjadi tidak temoto sebagaimana syariat. Nah gimana? Mau berangkat, nak, Ibu selak ngaji ya, nanti apa-apa dewe. Tinggal lunga. Ya sedih toh, coba gitu. Kita bilang, udahlah nanti di rumah ibu beli aja, kamu nunggu di rumah. Delalah mulia telat. Akhirnya apa yang menjadi kewajibannya terlantar. Itu satu. Yang kedua, ini saya mengingatkan saja. Tolonglah, kita punya jati diri. Tidak setiap taklim itu harus diikuti. Tapi kita bisa selektif ini taklim ini arahnya kemana? Taklim ini tampilannya seperti apa? Apakah ini mengarah yang aman-aman saja? Alhamdulillah di JIH, insya Allah ustadz-ustadzanya terdaftar. Bahkan yang parkir yang itu juga kenal saya juga. Gitu ya. Itu aman misalnya. Tapi ada kan taklim yang condong-condong, ya monggo saja. Apa organisasi terlarang, apa organisasi sesat, apa mohon maaf, penyimpangan terhadap sunnah Rasul yang secara berlebihan. Ini enggak ada sunnahnya, ini diagung-agungkan, ini enggak ada. Jadi tolong kita punya jati diri, sehingga kita bisa memilih taklim mana yang condong pada kepribadian saya. Condong dengan identitas saya. Saya ngisi aja begitu loh Bu. Bunda mohon maaf, apakah besok Senin tanggal sekian ada waktu untuk kami di sebuah komunitas? Saya bilang mohon maaf, hari itu saya sudah punya acara. Nggak tahu acaraku mau apa. Karena apa? Karena saya lihat ini taklim condong ke sesuatu yang mungkin ya lebih banyak keluarnya misalnya. Ya, jadi kita harus selektif. Mohon maaf Bunda nggih, selektif. Aku datang ke taklim itu mana? Jangan begini, aku kemana-mana tak datangi, ben ilmune oke. Ini kembali karena kebetulan saya Jumat kemarin baru pulang ya. Alhamdulillah Allah paring rezeki 3 bulan ke sana 2 kali karena jamaahnya banyak kebetulan. Terus Jumat kemarin saya pulang. Satu oleh-oleh itu tadi. Oleh-oleh yang satunya begini. Bunda, ya, sholat qobliyah duhur itu berapa rakaat? Saya jawab, qobliyah duhur itu boleh 2, boleh 4. Kalau 4, berarti qobliyah kita 12 dalam 1 hari 1 malam. Kalau 2, itu 10. Dua-duanya ada hadisnya. Dia tanya kedua, Bunda, kalau Bunda qobliyah duhur 2 salam atau kalau 4 salam? Saya jawab, hukum dalam menentukan hukum itu ada yang dasarnya Quran, ada yang dasarnya hadis, ada yang dasarnya ijtima, pemikiran, perjuangan, rapat, ditentukan. Ada yang dasarnya kias. Kias itu beranalogi dengan ibadah yang lain.
Nah, saya menyikapi ini dengan kias, Bu. Kalau duha boleh 8 rakaat tapi tetap 2, 2, 2, 2. Saya bilang begitu. Jadi, karena sholat rawatib itu rata-rata 2, dan ini boleh 2, boleh 4, artinya nek mung loro wektune cepet boleh lunga, berarti 2 salam, 2 salam. Selesai kan? Dia bilang, kata Ustadz saya itu enggak begitu loh, Bu. Lah Ustadznya piye? 4 salam. Lah saiki njenengan tanya Ustadz 4, tanya aku 2. Terus arpiye? Jawabnya, mantep saya 4. Bu, ibadah itu bukan mantep-mantepan. Tapi ibadah itu kesesuaian dengan sunnah. Paham, Bu? Ibadah itu bukan mantep-mantepan, ning kesesuaian dengan sunnah. Bagaimana Nabi melakukannya, yaitu ibadah kita. Sampai mulai dia tetap papat salam. Akhirnya ini menginspirasi saya untuk matur kepenyeningan. Ini loh satu contoh. Aku ikut taklim ning kono, Ustadz Jiro Lupatmo pahame ngene. Aku ikut Ustadz ini pahame ngene. Tekan ngomah bingung. Lah karena bingung tak rasa qobliyah duhur. Larak ciloko. Ini yang saya maksudkan, kita boleh selektif. Pengurus juga boleh selektif dalam mencari ustadz. Ya, supaya apa? Audiennya tidak dibuat bingung. Nah ini kan akhirnya bingung dia. Ada yang lebih nggak bener lagi. Sebelum saya menyampaikan yang dipuji, ya, kalau dipuji itu kan enak-enak. Jadi nanti, Bun, ibu saya sakit. Oke. Minta doa? Oke. Ibu saya sakit sudah koma. Sudah nggak bisa sholat. Terus saya dipeseni oleh ustadznya adik saya. Kalau saya selesai sholat, saya disuruh sholat lagi diniatkan untuk ibu saya. Lah kuwi rak tambah bikin aku pusing. Bu, tidak ada qadha sholat untuk orang lain. Bahkan untuk diri sendiri pun qadha itu hanya dilakukan untuk waktu yang sekarang. Ya, saya kalau punya jamaah itu udah dipinter. Karena apalagi tidur berempat gitu, sing siji ngene aku ora tau turu tiga nih. Iya, gini. Bu, kalau orang tua kita koma di bawah kesadaran, tidak ada kewajiban sholat. Syarat sahnya sholat dilakukan dengan kesadaran. Wong mabuk wae ra entuk sholat. Paham nggih? Ada orang koma kok anaknya sholat duhur kan duhur meneh nggo ibune. Iki lek ngajari kepiye gitu kan? Ya. Ini Bu. Tetapi kalau orang tuanya masih punya kesadaran penuh hanya karena fisik atau lupa, maka kewajiban kita menuntunnya sebatas kemampuan beliau. Tidak ada sholat untuk ini. Nah ini yang saya maksud, ketika kita gurunya taklimnya pindah rono, pindah ini, pindah situ, tapi kita nggak selektif. Itu bisa jadi sampai rumah bukan menjadi pengamal ilmu, tapi cukup bingung, gundah, akhirnya raono sing dilakoni. Nggak ada yang dilakoni. Kata anak saya terjadi BPJS. Apa Bu? BPJS kata anak saya, budgetnya pas-pasan. Ya. Terus B-nya beli, S-nya sosialite. Jadi ngaji itu cuma untuk sosialite aja, melu rono melu rene, tapi asline ora ono apa-apane.
Jangan sampai seperti itu. Nggih, ini tadi sedikit sentilan karena saya kadang ngikuti kok ibu ini ya Allah sehari tekan sore kok ngaji 4 tempat 5 tempat apa bae sing dietokke gitu. Ya saya juga 4 tempat tapi beda karena saya diberikan dan pemberiannya sesuai apa yang diminta oleh panitia gitu. Ya, sekarang berikutnya dipuji. Seneng apa seneng, Bu? Kalau dipuji seneng atau seneng, Bu? Seneng. Karena seneng, maka yang nomor 1 bersyukurlah. Kenapa ketika dipuji kita bersyukur? Karena Allah menutupi aib kita. Jadi jangan kita langsung bangga dipuji itu karena kita baik. Saya dipuji itu karena Allah menutupi aib saya. Jadi orang sekian ini enggak ono sing ngerti, makanya saya dipuji. Jangan keburu bangga, jangan keburu senang. Pujian belum tentu karena kebaikan kita. Pujian hanyalah belas kasih Allah untuk menjaga nama baik kita. Yang harus dipegang. Ya. Oleh karena itu, Allah berungkap, Fadkuruni atkurkum, waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku. 1. Jadi kita dipuji, dicela, di apapun nomor 1 adalah kita ingat Allah. Insya Allah bermuaranya menjadi baik. Niscaya aku ingat kepadamu. Kalau kalian ingat aku Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah. Jangan engkau ingkari nikmat. Bu, orang Jawa bilang, sak oke wong seneng ono sing ora seneng. Sak oke ora seneng ono sing seneng. Ya sudah, balance seperti itu. Maka ketika kita dipuji, oke. Kita alhamdulillah Allah menutupi aib kita. Ketika kita dicela, tadi sabar. Kemudian saya katakan, sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya gajah masih ada tulangnya. Ya, apa itu? Sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Isih ono api, nggak mungkin orang ki elek kabeh. Rakitan sidik itu masih punya baiknya. Kalau baik ini yang kita lihat, dia akan menjadi baik seterusnya. Lalu segemuk-gemuk gajah, dia tetap menyimpan tulang. Nggak ada semua daging, pasti ada tulangnya. Artinya sebaik-baik manusia pasti ada juga kekurangannya. Ini untuk pengelolaan jiwa kita seperti itu. Nomor 1 bersyukur. Yang nomor 2 jadikan pujian itu amanah. Jangan kecewakan orang yang memuji. Hari ini dirimu dipuji Bunda luar biasa. Seminggu kecewa. Jebulnya, bosone gitu itu. Ya. Maka jadikan pujian itu amanah. Ketika seseorang itu dipuji berarti ditambahi sampiran amanah. Untuk menjadi lebih kaya sing dipujikan. Lebih. Aku sudah terlanjur diberi merek sebagai orang yang sabar. Akhirnya digerenengi barang ya sabar. Utang ra dibayar sabar gitu. Apa sabar gitu. Karena apa predikatnya sudah tertulis wong sabar. Semua sudah terlanjur mengenal mana toh piyayine. Itu loh yang sabar banget ya sudah. Amanah. Setiap pujian amanah. Semakin sering dipuji berarti amanah semakin banyak. Maka saya pernah matur, ada sisa batuk sidik. Enggak apa-apa, batuk khas. Saya sudah mencoba, Bu. Yang akhir Oktober itu saya pulang batuk parah. Oktober sampai November,
Saya pulang batuk parah. Karena apa? Saya bandel. Ketika di hotel tidak ditemukan buah yang saya suka, saya beli anggur 1 pok. Pulang batuk. Ampun, nggak berhenti-berhenti. Pada jam 1 malam saya sampai rumah, jam 9 pagi sudah ada taklim di Jalan Wates. Karena saya memang selalu optimis, bukan ini optimis mulai sehat, jadi pokoknya datang yang ngaji gitu. Terus kemarin saya ampet, weruh anggur tak tutupi. Enggak, ya, jam-jam pokoknya golek sing tulisannya not cool, lainnya enggak gitu. Alhamdulillah tidak. Raya sekali tempo agak batuk gitu. Maka ketika dipuji, Bu, Bunda, tadi tausiahnya bagus loh. Terus saya bilang, ya Allah, hamba berlindung dari tinggi hati ketika dipuji, dan hamba berlindung dari putus asa ketika dicela. Berlindunglah kepada Allah. Ketika kita dipuji, nggak perlu tinggi hati, nggak perlu merasa hebat, nggak perlu merasa paling top. Tapi juga berlindunglah kepada Allah dari putus asa ketika celaan bertubi-tubi. Wah, mau elik, mau berlindung. Ya Allah, aku berlindung dari putus asa. Aku berlindung dari kebencian karena aku dicaci maki. Biarkan Allah yang nyetir hati kita. Jangan langsung, Bunda tadi bilang, ya po, aduh berbunga-bunga. Enggak, langsung katakan, aku berlindung kepada Allah dari tinggi hati ketika dipuji. Memuji dan mencela hak penjenengan. Ya, hak setiap orang untuk memuji dan mencela. Tugas kita adalah memanage hati kita. Amanah. Nomor 2, dipuji itu amanah, berarti kita harus lebih baik. Yang ketiga, sikap ketika kita dipuji, janganlah pujian itu menghantarkan kita kepada kesombongan. Janganlah pujian itu menghantarkan kita kepada kesombongan. Gara-garanya sederhana loh. Begitu masuk pintu, ada yang bilang, ih, bajunya bagus. Langsung tekan jero, lambine wong sakmene iki apik dhewe ndekku gitu kan. Itu namanya kita kan tergelincir oleh apa? Pujian gitu loh. Ya, begitu ada yang satu ngelurui, itu langsung kita wih. Nah, ini Bu, ingat surat Luqman. Ayatnya 18. Allah berungkap innaullaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu tadi bangga. Gara-garanya sepele, cuma dilokke apa gitu. Padahal yang ngelokke kan satu orang. Kelambine apik, bisa jadi yang 100 itu sebenarnya orang wangun gitu kan. Tapi karena yang masuk di telinga kita yang bagus, kemudian kita muncul riaknya, kita muncul sombongnya. Jadi jadikan pujian, 1, rasa syukur, 2, amanah yang harus dijaga, yang ketiga jangan sampai mengarah ke arah kesombongan. Sedangkan cacian tadi saya atur ke 1, kita harus bersabar menghadapinya. Kemudian yang kedua, jadikan media atau alat untuk introspeksi diri, mawas diri, yang kemudian kita bisa memperbaiki diri. Qurannya itu bunyinya wal tandur nafsum makodamat liot. Lihatin dirimu, jangan lihat orang lain. Itu teori. Karena prakteknya orang lebih mudah melihat orang lain daripada melihat diri sendiri. Karena itu sikapi orang lain itu cermin bagi diriku. Ketika dia menunjukkan kekurangannya, berarti ini cermin, aku sedang berkaca. Perintahnya gitu kan Bu, wal tandur nafsu, lihatlah dirimu, tapi prakteknya gampang atau susah?
Susah, gampang lihat siapa? Ngelihat orang lain. Jadi ini ada kaca, ada kaca, ada kaca. Syukur alhamdulillah kalau ada yang bilang, Bun, jilbabnya miring. Alhamdulillah. Jangan malah dibalas sing miring pikiranmu. Jangan. Ya, jangan, Bu. Kalau dibilang jilbabnya miring ya kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Oke, Bunda, monggo kita diskusi. Kalau untuk keseharian gini biasanya justru lebih menarik. Monggo. Mbak Asni ada yang nanya? Biar yang lain dengar. Ya. Nanti kalau jawabannya nggak pas, yang lain biar ngepas ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, 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 ya. Mohon maaf, biar yang lain persiapan kalau bertanya. Okay? Benarkah sabar itu ada batasnya? Kalau ada batasnya namanya nggak sabar. Saya janjian sama temen. Oke, nanti pengajiannya kan mulai jam 8.30. Saya tunggu sampai jam 8. Janjian udah bagus kan? Delala koncone telat 2 menit. Kita tinggal. Wong wis telat tok. Kita konsisten maksudnya. Tapi berarti kesabaran kita batasnya mung tekan jam 8 kuwi. Selebihnya jam 8 jenenge wis ora sabar. Gitu, Bu. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Oleh karena itu, Allah juga memberikan pahala tanpa batas. Nanti dipersani di surat Az-Zumar, ayatnya kalau nggak 9-10, bahwa Allah itu memberikan pahala untuk yang sabar itu tanpa batas. Nanti saya carikan, tapi saya sedang buka yang lain. Sementara di tempat lain, Allah berungkap, am hasibtum antadkhulul jannah, apakah kalian mengira mau masuk surga? Kalau sudah bisa ngaji sedina ping 4 terus mlebu surga. Kalau sudah bisa punya komunitas sini sana terus masuk surga. Belum. Allah berungkap, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum kamu berjuang dengan kesabaran. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang enteng, yang butuh perjuangan-perjuangan. Kita disuruh oleh Allah ojo ngimpi swarga, ojo pengin swarga, lamun sira durung iso berjuang dengan penuh kesabaran. Maka saya bilang hadiahnya luar biasa. Hadiah sabar itu luar biasa. Kita mulai dari surat Al-Baqarah misalnya. Ada hidayah bagi orang-orang yang bersabar. Ada tadi yang saya bacakan surat Ali Imran. Tadi surat Ali Imran, Bu. Ayatnya 142. Itu juga tentang kesabaran. Mila nyuwun sewu, sabar yang betul adalah tidak ada batasnya. Allah berungkap begini. Di surat Zumar, tadi mau saya PR kan ternyata saya temu. Jadi saya mohon maaf,
Terkadang ada orang nanya kok saya buka HP. Sungguh saya matur saya tidak dolanan HP. Tapi saya sedang mencari ayat yang cocok untuk menjawab penjenengan. Jawab orang nganggo ayat engko ya kepiye gitu kan. Jadi penjenengan nanya saya coba cari gitu. Nah, alhamdulillah pas yang saya atur ke Allah berungkap begini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Karena sabar itu tanpa batas, maka Allah pun memberikan pahala tanpa batas. Ini cocok Bu, ya. Di surat Zumar ayatnya ayat 10. Allah memberikan pahala untuk orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Itu jawaban untuk yang sabar. Yang kedua apa tadi? Oh iya, sebenarnya tidak ada aturan mutlak. Tapi kita berkias tadi. Ketika kita dipuji, kita boleh mengucapkan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, astagfirullah. Karena apa? Karena kita mohon maaf takut kalau ada riak terselip. Setelah dipuji, kemudian muncul ada riak terselip. Maka alhamdulillah, innalillahi. Boleh juga. Karena apa? Di dalam innalillahi mengandung kepasrahan bahwa kalau engkau puji aku pinter, ini datangnya dari Allah. Kalau nanti aku pun bodoh, itu juga karena Allah. Tapi kayaknya Allah itu nggak ada yang negatif-negatif kayak gitu. Semua baik. Jadi saya lebih condong kepada yang alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Kalau ada yang bilang subhanallah, yang bagus itu cuma Allah, aku tidak. Monggo, tapi ini tidak ada harga mati. Ya, mutlak yang harus seperti apa? Yang saya pakai jaga baik-baik, jangan muncul rasa riak dan sombong ketika kita dipuji. Orang memuji itu lagi seneng. Judulnya itu saja. Orang memuji itu cuma karena lagi seneng. Maka ada riwayat yang sangat ekstrim. Kok riwayat sangat ekstrim cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecaman untuk orang yang suka memuji. Hadis riwayat Muslim. Jika kalian melihat orang yang berlebihan dalam memuji, lemparilah mukanya dengan tanah. Jadi nek eneng wong lewat lengalem malah kon nyawat nganggo lumpur. Karena apa? Biar matamu terbuka. Gitu ya. Ini kan lagi biar mata kamu itu terbuka bahwa yang layak dipuji itu hanya Allah. Gitu. Oke. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Gitu. Ya. 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 Kalau saya menyikapinya gini, ibarat sebuah perusahaan, aku adalah pemilik perusahaan. Bukan pemiliknya yang manut dengan karyawan, tapi karyawan yang harus manut dengan tata aturan perusahaan. Nah, karena itu
kita harus punya tata tertib. Boleh kok dalam rumah tangga punya. Satu contoh, kalau aku punya siapapun masuk rumahku harus orang yang muslim. Oke, maksud dia bukan tamu loh Bu. Apa itu keponakan, apa itu saudara, apa itu apa, kalau mau tinggal di rumahku itu satu muslim. Dua, sholat. Lah Bude, aku ora salat enggak apa-apa, sing penting engko mlebu omahe Bude terus belajar salat, gelem salat. Karena tata aturannya seperti itu. Itu pertama. Kalau sekarang judulnya ke asisten, dikandani pisan Ramanut 2 Ramanut arep metu ya ben bahasa anak saya. Mbak, ini kok dikuandani Ramanut-manut ranggugu, bodoh tenan. Dia bilang, nek dia pinter rada direwang. Wis mi. Jadi saya itu kesabaran yang mengendalikan anak. Kalau sudah mencapai misalnya hak dan kewajiban soal gaji, makanan yang dia bawa pulang, misalnya saya ini bocah tak tambah yo popo pirang-pirang karena dia sistemnya pagi datang siang pulang. Apa-apa wis digawa kok yo nyambut gawene ra ditambahi. Kata anak saya, niat awalnya apa? Nolong kan? Nolong kan? Ya sudah namanya nolong. Yang kedua, dia namanya apa, Mi? Pembantu. Lah kan yang punya kewajiban ibu, bukan dia, wong dia cuma bantu kok. Saya diem. Dia kan cuma bantu. Yang punya tugas saya syukur alhamdulillah dua anak ngelingke gitu. Itu kalau yang ragil, kalau yang gede dewe dicurhati, Dek, lambak ini itu loh, dikandani saiki sesuk wis lali, kandani sesuke wis lali. Kebetulan dia kerja di Kementerian Keuangan. Terus dia jawabnya gini, nek dek pinter kerja di Kementerian Keuangan, rada direwa gitu. Saya jadi menang. Ya sudah selesai. Artinya saya yang harus menyadari yang namanya rewangi ya ora pinter. Yang namanya rewangi ya kaya ngono gitu loh. Sak pinter-pintere dia yang masih dalam keterbatasan tertentu. Saya bilang, lah wong ngresiki kulkas kira resik. Ibu wis tau ning ngene wonge urung. Dia di rumah punya kulkas enggak? Lah dia itu ngerti kulkas lagi ning kene kok kon resik gitu. Jadi saya itu disetir oleh anak-anak saya untuk diingatkan, Bu. Gitu ya. Lah ngepel ora diperes, banyune kaya ngene rek ya licin. He. Ibu ambil dari mana? Dari sana. Lah kau main dia iki ora nganggo dipel. Jadi harus diajari sik. Akhirnya saya itu susah nyebut. Susah cerita ke anak karena nanti saya terus digitukan. Ya lenji kok ngendi, Bu? Oh, regedek ki ngendi tepus munggah nih. Kono ora ngepel gitu. Jadi nek ngepel ra bener yo wis ben sik terus diajari gitu, Bu. Jadi kita yang lebih ke kesabaran tadi. Tapi ibu punya hak bahkan wajib untuk menghentikan atau ini kalau memang tidak mau mengikuti aturan yang ada di dalam rumah. Kita punya aturan. Ya, apalagi kalau di dalam ada ya lawan jenis cukup banyak gitu. Terakhir ya. Oh, masih 2, enggak jadi terakhir. Saya kok kurang begitu jelas ya? Agak ditempel. Karena itu anu banget ya. Ya. Bu, kalau itu terjadinya di rumah. Gitu kan intinya, kalau terjadinya di rumah. Terus hubungannya suami istri, tidak sekedar teman umroh, tidak sekedar teman ketemu ning dalan. Terus terjadi mengingatkan, terjadi caci maki atau mungkin condong ego. Karena tadi saya bilang kalau istiqomah itu mempertahankan kebenaran, kalau egois itu mempertahankan
kemauan. Jadi dia nggak peduli dengan ini. Lah saya itu kalau tinggo cepet len jawab, nenggo cepet len jawab, buka surat Ar-Rum ayat 60. Janganlah menggelisahkan dirimu orang-orang yang tidak sesuai dengan apa nasihatnya, apa tegurannya, apa masukannya. Allah cuma gitu. Karena apa? Tugas manusia, jangankan kita, Rasul pun ngendiko, aku itu hanya memberi peringatan. Hak sepenuhnya apakah orang itu bisa berubah atau tidak, balik menjadi baik atau tidak, itu sudah sepenuhnya Allah. Tapi kita tidak boleh berhenti terus sampai pada kalau situ istiqomah perbuatannya, aku istiqomah harapannya. Jadi aku tetap berharap menjadi baik. Yang terakhir, kita keluarkan jurus menjadi seorang muslim yang selemah-lemahnya. Apa? Sudah tidak mampu ngelingke, sudah tidak mau negur, aku hanya bisa mendoakan plus hatiku merasa tidak suka kalau suamiku berbuat seperti itu. Tidak suka. Jadi di dalam hadisnya, jika kamu melihat kemungkaran, maka tegurlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak bisa, tegurlah dengan lisanmu. Dan jika kamu tidak bisa, tegurlah dengan hatimu. Bagaimana menegur dengan hati ya Rasul? Ada perasaan kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan dan doakan agar dia keluar. Ini sama Bu. Hiruk pikuknya negara kita, saya nggak ngomong politik, saya bukan calon apapun. Kursi sudah cukup banyak, pindah-pindah gitu ya. Ya. Saya hanya ngomong gini, ketika kita menghadapi pimpinan-pimpinan atau orang yang berwenang atau siapapun dianggap tidak baik. Dianggap tidak baik atau malah ya tidak baik. Kemudian kita caci maki di HP, itu saya sedih loh. Ya memang betul ini untuk membuka orang lain ben ngerti nek kuwi rapi. Tapi kan aku khawatir aku yang malah melu dosa. Kita bunyinya kan begini. Mudah-mudahan Allah melaknat dia yang dolim. Bukan. Mudah-mudahan Allah menunjuki ke jalan yang benar. Jadi kita rakatut dosa. Aku sadar, aku ngerti DE salah. Tapi ketika aku menghujat yo, DE rapopo aku malah mau melu mangkel. Akhirnya ya Allah ya Rob, mudah-mudahan kau beri dia petunjuk untuk menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Perbuatannya itu dolim. Biar kita juga tidak kena efek dosa nih, terkontaminasi dengan dosa yang dia lakukan karena kita akhirnya menghujat ngalor ngidul. Bensin munda, aku menghujat sewengi ya tetap munda gitu kan. Jadi ra perlu gitu kerja gitu. Itu Bu. Terakhir Ibu. Yang terakhir apa? Mbak Asnya aja yang apa tadi benernya? Oh, temen kita yang dicaci. Mudah-mudahan benar ya. Surat Qasas ayatnya 55. Mudah-mudahan benar. Nanti di rumah dicek. Yang intinya begini. Kalau kita mendengar orang ngomong elek, ucapkan mudah-mudahan keselamatan ada padamu, mudah-mudahan keselamatan ada padaku, aku tidak mau bergaul dengan orang bodoh. Artinya, orang yang suka mencaci itu tadi kan bodoh. Jadi saya sumpai apik kuki aku, kamu ya, kamu. Jadi jangan sampai kita kena dosa orang yang mencaci tadi. Kemudian kita berlindung untuk tidak berkumpul, berkawan dengan orang bodoh. Karena yang mencaci tadi, kan ya sedang enggak baik itu tadi. Suami istri aja yang awalnya cinta pol bisa jadi mencaci maki kok. Makanya saya bilang tip gugat cerai pada guyu. Bunda kok tip gugat cerai? Iya, ketika kamu di persidangan gugat cerai, jangan ngolok-olok pasanganmu karena hari itu masih jadi suamimu. Kan belum top, masih suami.
Itu kan berarti seorang istri ngolok-olok suami, suami ngolok-olok istri. Bagaimana untuk kepentingan keadilan? Kamu sudah deal belum kalau pengen cerai? Karena yang lakoni sebenarnya kita. Setiap jaksa, hakim, atau saya yang didatangi untuk konsultasi, tidak ada yang mengatakan cerai, yo. Pasti semuanya diperjuangkan dulu, dipikirkan dulu. Artinya yang tahu siapa? Orang yang bersangkutan. Kalau kamu sudah madep mantep tenanan di pengadilan, apa yang membuatmu? Saya sudah tidak bisa lagi bersama beliau. Banyak hal yang saya tidak mampu. Selesai. Lah dia nggak nafkahi saya. Lah dia nggak ini saya. Nah, kowe iki bojone ya engko nek tok cerai, nek ra dadi. Ya, jadi saya bilang ketika kita maju di pengadilan, itu status ini masih suami, ini masih istri. Jangan berlebihan mengolok-olok pasangan hidup kita. Ya kalau endingnya bubar. Kalau mediasinya oke, endingnya baik, rak yo malah izin toh. Tuh, ya. Jadi ini wong cerai kok eling tipe yo. Enggak lah. Ibu monggo. Waalaikumsalam. Ampun. Ya. Itu kesalahan yang umum. Setiap kita itu mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia bla 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 bla, jawab kita pertama innalillahi wa inna ilaihi roji'un, semoga husnul khotimah. Bu, husnul khotimah itu perjalanan menuju akhir. Kalau kita punya anak kita itu ke Jakarta, le cerita ki wis tekan Jakarta nih, mosok kita muga-muga lancar dalane. Salah kan? Muga-muga lancar dalane itu kalau dia mau berangkat, pamit, Bu, aku arep ning Jakarta. Mudah-mudahan lancar ya le, tekan kono tepat waktu, sehat, selamat. Itu kan rung mangkat. Tapi kalau dia sudah sampai Jakarta, ya enggak muga-muga. Enggak semoga karena sudah terlanjur meninggal. Dan yang punya saudara sakit jangan sedih. Kalau pas tengok ditilii, mudah-mudahan husnul khotimah. Lah isih urip kok mudah-mudahan, justru isih urip. Mudah-mudahan husnul khotimah. Iya, justru masih hidup. Doakan dia husnul khotimah. Langsung gimana? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Insya Allah almarhum husnul khotimah. Insya Allah almarhumah husnul khotimah. Jadi kita punya harapan meninggalnya tadi dimasukkan dalam golongan husnul khotimah. Jadi insya Allah husnul khotimah. Tunggu nggih. Ora semoga lah bareng kene isih sehat meger-meger ning umur wis 82 gitu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Aku ki isih sehat. Lah yo justru isih sehat kuwi tak dongake husnul khotimah. Betul, Bu. Kemarin jamaah saya yang tertua 82. Energik, sehat gitu. Sampai rumah masih saya pantau terus, Mbak. Gimana kondisi si Mbak? Sehat, Bu, cuma masih sering sare karena kecapean, nggak popo gitu. Keluarga gondeli semua. Ibu saya itu nggak lilo, nggak ini, simbah berangkat umroh usia 82. Saya bilang, mati itu dimanapun pantas. Orang tua yang tidak umroh yo mati, orang tua yang umroh yo tekan ngomai seure. Kalau penjenengan masih ingat almarhum Pak Nardi Zahuri, hampir hidupnya tiap hari neng Mekah le sedo ning kono kuwi. Iya,
Jadi nggak bisa dipastikan nek wong gaene rono ki ya engko meninggal neng kono. Ya Allah sudah punya planning husnul khotimah judulnya. Husnul khotimah itu di planning. Beliau itu di rumah seminggu balik. Di sana kondur, jupuk jamaah balik. Lesedo ning kono. Tidak di Mekah gitu. Jadi nggak usah terlalu. Jadi Bu, insya Allah husnul khotimah, bukan semoga. Sebentar Bu. Oh, non muslim. Nggih, nggih. Nggih, 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 nggih. Gini, sebenarnya non muslim pun kan nggak popo. Neng gandeng kita tahu bahwa dia tidak husnul khotimah. Yang masalah kan seperti itu sebenarnya, ya. Sebenarnya husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Kebetulan dia menurutku tidak berakhir yang baik. Beri doa secara umum. Mudah-mudahan tenang di sisi Tuhannya. Ya, mudah-mudahan amalnya diterima. Mudah-mudahan jelas kita tahu. Atau kalau Bunda yang lebih ini, Bunda, saya tahu nelpon teman, selamat ibadah Ahad, selamat Natal. Ini tetangga itu karena dekatnya, kalau Jumat dia selamat ibadah Jumat. Giliran Ahad, ini nelpon selamat ibadah Ahad. Tanya saya boleh enggak? Enggak. Kenapa kita bilang selamat? Mau ngerti nek selamat? Kan kita sudah ngerti kalau tidak selamat. Kenapa kita selamati? Ini berarti yang ngece banget toh gitu. Ya, sudah ngerti nek orang selamat kok diselamati. Enggak usah Bu, ini kita enggak usah cari nama, ya, cari nama, biarkan kita berjalan di jalan yang benar itu tadi, enggak usah, ya. Sudah jam 10? Iya. Sudah jam 10. Sudah saya akhiri sebentar. Ibu-ibu yang saya hormati, kita akhiri dengan doa. Namun sebelumnya saya menerima request untuk keluarga yang sedang sakit di sini. Boleh kalau ada yang lain juga menyampaikan, tapi kalau tidak pun karena saya awali pakai lil mukminin wal mukminat, insya Allah semuanya tercover. Namun kalau ada 1-2 yang kebetulan menitipkan, tadi saya tahu kalau saya ngisi di sini, kemudian disampaikan untuk doa, maka saya akan menyampaikan juga. Monggo ibu-ibu bersama-sama kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bil khair wahtim lana bil husnil khotimah wahtim lana bil qawli la ilaha illallah. Rabbana si'ati bil ba'sa iswi ibu lagi wa anta safi wa innahu la sifa'a ila sifa'u sifa'a la yubadiru sakoma. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada penyakit yang datang kecuali darimu. Tidak ada pula kesembuhan yang datang kecuali darimu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang hari ini terbaring sakit. Khususon untuk Ibu lagi
Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak terulang kembali. Allahumma ya Allah, hamba memohon kepadamu, karuniakanlah kepada diri kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan limpahan rezeki yang halalan toyiban wasi'ah barokah, dan dengan hiasan anak keturunan kami yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba memohon kesabaran dan kekuatan. Jadikanlah kami wanita-wanita yang hebat, mendampingi dan mengingatkan suami ketika lupa, mendampingi dan menghantarkan anak keturunan kami hingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami pendamping hidup dan anak keturunan kami yang menentramkan batin kami dan menyejukkan mata kami. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabb, untuk hari ini dan seterusnya, untuk diri kami dan keluarga, saudara-saudara kami, jika hari ini berkekurangan, maka cukupkanlah ya Allah. Jika hari ini kebingungan, karuniakanlah hidayah dan petunjuk-Mu. Jika hari ini sedang bersedih, maka gembirakan dengan mencukupkan segala kebutuhannya. Allahumma afrik alaina sabra wa tawafana muslimin. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba memohon rahmat dari sisi-Mu. Karuniakanlah kemudahan dalam setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.